Jadi seperti itu ya cara saya dalam mengatasi burung sirtu yang tadinya gacor terus pas dibawa ke rumah malah macet bunyi, yaitu dengan 3 cara ini teman-teman. Halo sahabat kicomania, jumpa lagi dengan saya di channel yang berbagi pengalaman seputar burung. Nah oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi tips buat teman-teman yang membeli burung sirtu gacor pas dibawa ke rumah malah macet bunyi nih. Nah untuk burung sirtu yang seperti itu kemungkinan besar burung sirtu yang teman-teman beli burung sirtu adaptasian teman-teman. Karena karakter burung sirtu itu berbeda-beda ya. Ada yang adaptasian dan juga ada yang non adaptasi. Maka dari itu jika teman-teman membeli burung sirtu sudah gacor namun pas dibawa ke rumah malah macet bunyi, kemungkinan besar itu adalah burung sirtu adaptasian teman-teman. Dan untuk solusinya yaitu lakukan sesering mungkin penggantungan di bawah pohon ya, bisa di kebun atau di samping rumah. Cuma saran dari saya kalau untuk menggantung di kebun lebih baik jangan ditinggal teman-teman, karena takutnya ada hewan predator ya, yaitu ular. Jadi intinya kalau misalnya kita ingin menggantung burung sirtu yang kita pelihara di kebun lebih baik kita tungguin ya. Dan untuk waktu penggantungannya juga bebas teman-teman, mau jam berapa aja, yang penting lebih sering kita gantungan di bawah pohon, maka hal itu akan secepatnya merangsang bunyi pada burung sirtu yang macet bunyi ini ya. Jadi intinya lebih sering itu lebih baik teman-teman. Dan untuk durasi penggantungannya juga bebas ya, bisa 1 jam, 2 jam, atau 3 jam. Cuma saran dari saya kalau untuk menggantungnya di kebun harus ditungguin ya, takutnya burung sirtu yang kita pelihara bukannya malah akan gacor lagi, yang ada malah dimangsa ular teman-teman. Nah kalau untuk saya pribadi, saya lebih seringnya menggantung di bawah pohon di samping rumah ya. Karena berhubung di samping rumah ada pohon, jadi saya menggantungnya lebih sering di samping rumah teman-teman. Kalau untuk penggantungan di kebun kadang saya lakukan 1 minggu sekali, dan terkadang saya lakukan 1 minggu 2 kali. Jadi lebih seringnya saya menggantung di samping rumah aja teman-teman. Karena kalau misalnya kita gantungkan di samping rumah itu jauh lebih aman dibandingkan dengan di kebun ya. Kalau untuk di kebun kita harus tungguin, sedangkan untuk di samping rumah walaupun ditinggal juga itu nggak masalah teman-teman, karena itu aman ya. Lalu untuk cara yang keduanya yaitu jangan dimandikan teman-teman. Nah untuk cara yang kedua ini bukan hanya untuk menambahkan volume suara aja ya. Di samping itu juga cara yang kedua ini bisa untuk mempercepat proses adaptasi teman-teman. Jadi tips yang kedua ini bukan untuk menghilangkan stres ya. Kalau untuk menghilangkan stres bisa dengan memandikannya. Namun kalau untuk burung yang sedang adaptasi ini yaitu jangan dimandikan teman-teman. Jadi seperti itu perbedaannya ya. Jangan sampai kita salah arti dan akhirnya jadi gagal paham teman-teman. Nah untuk cara yang kedua ini jangan dimandikan, namun untuk penjemurannya tetap kita lakukan ya. Cuma untuk penjemuran yang biasa saya lakukan cukup 1 jam teman-teman. Dan untuk pakannya pada saat kita lakukan penjemuran tetap kita sediakan aja ya, supaya burung sirtu ini bisa mempercepat proses adaptasinya di lingkungan sekitarnya teman-teman. Nah lalu untuk cara yang ketiganya yaitu dari pakan EF-nya ya. Nah untuk pakan EF ini kalau saran dari saya lebih baik kita tanyakan pada pemilik pertamanya ya, takaran EF jangkriknya berapa dan untuk takaran ulat Hongkongnya berapa, itu yang harus kita tanyakan pada pemilik pertamanya teman-teman. Karena takaran EF ini kalau misalnya beda dengan pemilik pertamanya, maka burung sirtu ini pun kualitasnya akan berbeda juga ya. Karena burung sirtu ini seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi teman-teman, bahwa burung sirtu ini karakternya berbeda-beda ya. Ada yang mudah dalam perawatannya dan juga ada yang susah dalam perawatannya teman-teman. Karena di sisi lain saya juga memelihara burung sirtu berbeda karakter ya. Ada yang takaran EF-nya 4 ekor jangkrik dan ulat Hongkong 20 ekor, dan juga yang satunya jangkrik 2 ekor dan untuk ulat Hongkongnya 15 ekor teman-teman. Jadi berbeda ya.
Makanya saran dari saya, kalau misalnya kita beli burung sirtu gacor, pas begitu dibawa ke rumah macet bunyi, lebih baik kita tanyakan pada pemilik pertamanya untuk takaran EF-nya berapa teman-teman. Makanya ini penting ya, untuk takaran EF ini lebih baik kita tanyakan pada pemilik pertamanya. Dan kalau misalnya takaran EF-nya dibedakan, maka hasilnya pun kurang memuaskan ya. Karena burung sirtu yang saya pelihara aja takarannya itu berbeda teman-teman. Jadi kedua burung sirtu yang saya pelihara ini dari takaran EF-nya berbeda teman-teman. Maka dari itu saran dari saya, lebih baik kita tanyakan pada pemilik pertamanya, itu solusi yang terbaiknya teman-teman. Nah, lalu sekarang bagaimana kalau burung sirtu ini didapatkan di pasar sedangkan si penjualnya nggak pernah ketemu lagi teman-teman? Nah, kalau untuk saya pribadi, saya sering melakukannya. Saya berikan jangkrik sebanyak 4 ekor, dan untuk ulat Hongkongnya saya berikan 25 ekor ya. Dan kalau misalnya ini nggak berhasil, bisa dikurangi takaran jangkriknya jadi 3 ekor, dan untuk ulat Hongkongnya jadi 20 ekor teman-teman. Tapi kalau misalnya yang dua tadi tidak cocok lagi, baru kita berikan jangkrik 2 ekor dan untuk ulat Hongkongnya 20 ekor. Itu sudah cukup ya. Karena biasanya kalau burung sirtunya sudah mapan dan gacor, biasanya takaran EF-nya yang sering terjadi yaitu jangkrik 2 ekor dan untuk ulat Hongkongnya 20 ekor teman-teman. Itu yang sering saya alami dari pengalaman pribadi saya ya. Akan tetapi ada juga yang berbeda teman-teman. Namun di sisi lain yang saya bahas ini, hampir rata-rata burung sirtu yang awalnya sudah gacor itu takaran EF-nya jangkrik 2 ekor dan untuk ulat Hongkongnya 20 ekor ya. Nah, jadi buat teman-teman, kalau misalnya nggak ketemu lagi sama si penjualnya, lebih baik kita lakukan tips ini ya. Namun untuk pemberian jangkriknya pagi dan sore, sedangkan untuk ulat Hongkongnya cukup di pagi hari aja teman-teman. Jadi seperti itu ya cara saya dalam mengatasi burung sirtu yang tadinya gacor terus pas dibawa ke rumah malah macet bunyi, yaitu dengan 3 cara ini teman-teman. Nah, oke teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan di dalam video ini ya. Semoga ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam sahabat kicomania.